Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini ibu akan membahas tentang hadas kecil dan hadas besar ya. Kita masuk ke bab 3 tentang hadas kecil dan hadas besar. Oke, seperti yang kita tahu ya, Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan akan pentingnya kebersihan atau akan pentingnya bersuci. Seperti hadis yang sering kita dengar ya, an-nazafatu minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri atau membersihkan dirinya, seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama ada toharoh ya. Toharoh artinya adalah bersuci atau bersih. Sedangkan secara istilah, toharoh berarti suci dari najis dan hadas yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Ya, jadi toharoh itu artinya bersuci atau membersihkan diri kita dari najis dan hadas yang meliputi apa saja? Meliputi baik badan kita, pakaian, tempat, atau benda-benda yang terbawa oleh badan kita, seperti itu. Nah, toharoh ini meliputi dua hal ya, tadi udah ibu sebutkan, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Oke, sebelumnya apa itu najis ya? Najis artinya adalah sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikkan. Sedangkan menurut Islam, najis adalah sesuatu yang dipandang kotor dan menjijikkan atau kotoran yang harus disucikan karena menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Contohnya, misal kita mau sholat ya, terus kita nggak sengaja menginjak kotoran ketika di jalan. Nah, kotoran itu menempel di celana kita. Kemudian kita sholat tuh. Nah, sholat kita bisa menjadi tidak sah karena adanya najis yang menempel di pakaian kita. Nah, berikutnya ada benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Ada apa saja ya? Yang pertama pastinya ada air ya. Air ini dapat dipergunakan untuk mandi, berwudu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Kemudian yang kedua ada debu. Nah, debu ini dapat digunakan untuk tayamum, yaitu sebagai pengganti wudu atau mandi janabat ya. Yang ketiga ada batu. Nah, batu ini dapat digunakan untuk istinja ya. Istinja itu artinya cebok setelah buang air kecil maupun buang air besar. Dan yang terakhir ada benda-benda keras yang bisa menyerap air seperti tisu, kertas, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke macam-macam najis ya. Najis dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitah, dan najis mughalladah. Yang pertama ya, najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah ya? Najis mukhafafah artinya adalah najis yang ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Ya. Jadi kalau misalnya anak kecil ya atau bayi laki-laki yang sudah makan selain ASI, sudah makan bubur misalkan, nah itu berarti najisnya sudah tergolong najis mutawasitoh ya, najis yang kedua, bukan lagi najis ringan atau najis mukhafafah. Berikutnya najis mutawasitoh atau najis sedang ya, najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya adalah kotoran manusia ya kan, kotoran binatang, darah, nanah, dan bangkai. Tapi selain bangkai ikan dan belalang. Kalau bangkai ikan dan belalang ini tidak najis ya, itu halal ya atau boleh-boleh saja. Nah, yang ketiga ada najis mughalladah ya, ini adalah najis yang berat. Contohnya adalah
najisnya hewan, anjing, dan juga babi. Nah, berikutnya di sini ada tata cara menyucikan najis, ya. Pertama, najis mukhafafah. Contoh misalnya kita terkena air kencing bayi, ya, adik kita yang masih kecil, masih bayi, belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya cukup dengan memercikan atau mengusapkan air ke bagian permukaan, ya, yang terkena najis tersebut, ya, yang terkena kencing bayi tersebut cukup dilap, ya, cukup diusapkan dengan air. Itu sudah suci, ya, atau sudah bersih. Jadi boleh dipakai untuk sholat gitu bajunya. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh. Nah, gimana cara menyucikan najis mutawasitoh? Cara menyucikannya adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis, ya, atau bahasa kita diguyur, ya, diguyurin air gitu sampai benar-benar bersih, sampai najisnya hilang, sampai baunya hilang, ya kan, sampai nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada kotorannya, seperti itu. Harus benar-benar bersih dan hilang. Kemudian yang terakhir, najis mughaladhah. Gimana caranya kalau kita terkena najis mughaladhah? Cara menyucikannya adalah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya, satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Contohnya kita terkena air liur anjing, ya. Nah, kita harus membersihkan dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan tanah. Jadi 6 kali dengan air dan 1 kali campuran dari air dan tanah, ya, atau debu seperti itu. Jadi totalnya ada 7 kali basuhan, ya. Tadi 6 air, satunya dicampur dengan tanah. Oke, tadi tentang najis, ya. Nah, sekarang tentang hadas. Bersuci dari hadas kecil. Apa itu hadas kecil, ya? Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Jadi, apabila orang tersebut sedang berhadas kecil dan ia hendak melakukan ibadah, ya, seperti sholat, maka ia harus berwudu terlebih dahulu. Nah, di sini perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil ada apa saja? Yang pertama, ya, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, ya, atau keluar sesuatu dari 2 lubang, ya. Seperti buang air kecil, ya kan, buang angin atau buang kotoran. Ketika seseorang buang angin misalkan, kemudian ia hendak sholat, maka ia harus berwudu terlebih dahulu karena ia sedang dalam keadaan berhadas kecil. Ya, cara menyucikan dirinya harus berwudu terlebih dahulu sebelum sholat. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan hadas kecil adalah hilang akal. Hilang akal ini contohnya adalah tidur, mabuk, pingsan, gila, atau ayan, ya. Jadi kalau misalnya orang tidur nih, kemudian dia bangun dan ia hendak sholat, maka ia harus apa? Apakah boleh ia langsung sholat? Tidak boleh, ya. Maka ia harus berwudu terlebih dahulu karena ia sedang dalam keadaan berhadas, ya, hadas kecil. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah berwudu, kemudian kita bersentuhan kulit dengan lawan jenis gitu, ya, yang bukan mahram, maka kita harus mengulang wudu kita karena kita sudah terkena hadas gitu, ya, sedang dalam keadaan hadas kecil gitu. Jadi wudu lagi baru boleh sholat. Kemudian yang terakhir yaitu memegang kubul atau dubur tadi, ya, memegang 2 lubang gitu, ya, di antara 2 lubang. Misalkan kita sudah berwudu, kemudian kita memegang kubul atau dubur kita, maka itu menyebabkan hadas kecil, sehingga kita harus berwudu kembali sebelum sholat, seperti itu. Nah, berikutnya bersuci dari hadas besar. Nah, hadas besar ini adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang untuk mandi besar atau mandi janabat. Kalau tadi kan hadas kecil, keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang untuk berwudu, ya kan. Kalau hadas besar itu
keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang harus mandi janabat atau mandi besar terlebih dahulu sebelum melakukan suatu ibadah ya, seperti contohnya sholat. Nah, apa saja sih penyebab hadas besar atau penyebab yang mewajibkan kita untuk mandi janabat? Yang pertama, ini bagi yang sudah menikah ya, bagi yang sudah bersuami istri. Setelah berhubungan suami istri, maka wajib mandi janabat terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, ini bagi laki-laki ya, keluarnya mani atau keluar sperma ya. Jika keluar mani, maka harus mandi besar terlebih dahulu baru boleh melakukan sholat ya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi basah. Nah, ini biasanya bagi laki-laki ya, mimpi basah. Dan mimpi basah ini berarti menandakan bahwa kalian sudah baligh ya, sudah dewasa seperti itu. Kalau sehabis mimpi basah, maka harus mandi besar dulu baru boleh sholat. Dan yang keempat ada kematian ya. Kematian ini bukan maksudnya jenazahnya yang mandi gitu ya, tetapi jenazahnya dimandikan ya, dimandikan seperti itu. Kemudian yang kelima, haid ya. Nah, ini bagi perempuan. Jika perempuan haid ya, dan ketika haidnya sudah berhenti, ketika akan sholat gitu ya, maka ia harus mandi besar terlebih dahulu. Dan yang keenam ada nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar akibat melahirkan ya. Nah, biasanya nifas ini terjadi selama 40 hari. Jadi kalau ibu-ibu ya habis melahirkan, itu biasanya ia nifas tuh, keluar darah kayak orang menstruasi selama 40 hari. Nah, selama itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Kalau sudah bersih nifasnya, baru dia mandi besar dulu, baru sholat lagi seperti itu. Dan yang terakhir adalah melahirkan ya. Kalau habis melahirkan, nah itu wajib untuk mandi besar ya, mandi janabat. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada rukun mandi janabat. Apa itu rukun ya? Rukun itu adalah suatu perbuatan gitu ya, bagian dari suatu ibadah yang kedudukannya sangat penting ya, yang kalau tidak dilakukan maka ibadahnya tidak sah ya. Jadi rukun mandi janabat, kalau misalnya kita tidak melakukan dua hal ini, maka mandi janabat kita tidak sah. Apa saja rukun mandi janabat? Yang pertama yaitu niat ya. Ini wajib untuk niat. Niatnya bagaimana niat mandi janabat ya? Nawaitu guslal janabati lirofil hadasil akbari lillahi ta'ala ya, seperti itu niatnya. Kalau secara bahasa niat itu artinya menyengaja ya, jadi sengaja untuk melakukan perbuatan tersebut, jadi sengaja untuk mandi janabat ya. Dihafalin kalau bisa niatnya, karena kan kalian juga sudah balik ya, atau yang belum sebentar lagi akan balik. Nah, kemudian yang kedua, rukun mandi janabat adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh ya. Jadi dari atas kepala kita, dari ubun-ubun sampai ujung kaki kita ya, itu harus terkena air ya. Tidak boleh ada yang tidak basah. Oke. Nah, hanya itu ya, hanya dua rukun mandi janabat. Yang pertama, niat, kemudian yang kedua, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Oke. Nah, sekarang sunnahnya nih, ada juga sunnahnya mandi janabat. Apa aja sunnah-sunnah mandi janabat? Yang pertama adalah membaca basmalah ya, atau baca bismillah. Jadi sebelum mandi itu baca bismillah dulu. Tapi ini hukumnya sunnah ya, bukan termasuk rukun. Kemudian yang kedua, berwudu ya. Jadi sebelum mandi berwudu terlebih dahulu. Ini juga sunnah. Kemudian yang ketiga, menyela-nyela rambut dan jari jemari ya. Jadi untuk memastikan nih kalau tubuh kita sudah benar-benar basah gitu ya oleh air, maka di sela-sela rambutnya ya digosok-gosok, jari jemarinya juga digosok-gosok seperti itu. Nah, ini sunnah. Kemudian yang keempat,
mendahulukan bagian badan yang kanan daripada yang kiri. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Oke, ini adalah sunnah-sunnah mandi janabat. Nah, berikutnya ada hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas besar. Apa aja sih ya yang tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang sedang berhadas besar ya? Yang pertama adalah sholat ya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah itu tidak diperbolehkan sebelum ia mandi besar ya. Kemudian yang kedua, tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah ya, atau memutari Ka'bah selama 7 kali. Nah, ini juga tidak boleh ya bagi orang berhadas besar sebelum ia melakukan mandi janabat atau mandi besar. Kemudian yang ketiga yaitu menyentuh atau membawa Al-Quran. Ini tidak boleh juga, kecuali ya ada yang mengatakan bahwa kalau Al-Qurannya ada terjemahnya itu masih boleh ya. Kemudian yang keempat, menetap di masjid atau beriktikaf. Nah, ini biasanya dilakukan ketika bulan Ramadan ya. Ketika bulan Ramadan, ketika malam hari itu banyak orang yang menginap di masjid ya. Nah, ini kalau orang sedang berhadas besar itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Tapi ini ada juga ulama yang mengatakan bahwa boleh tilawah Al-Quran ya, asal tidak menyentuh Al-Qurannya atau menggunakan Al-Quran yang terjemah. Katanya itu masih diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan murojaah ya, murojaah hafalan? Nah, itu diperbolehkan ya kan, mengulang hafalan yang ada di otak kita ya kan, yang kita hafal tuh boleh kita ulang-ulang walaupun kita sedang berhadas besar. Ya, yang tidak diperbolehkan tadi memegang Al-Qur'annya ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada tayamum. Apa itu tayamum? Pengertian tayamum adalah bersuci dengan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat tertentu. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau pengganti mandi janabat. Di antara halangan yang membolehkan orang bertayamum adalah yang pertama, tidak ada air. Kemudian yang kedua, sakit. Dan yang ketiga adalah dalam perjalanan. Contoh nih, ketika tidak ada air gitu ya di mana-mana. Kemudian kita mau sholat. Ya, kita sudah mencari air tapi tidak ada air. Ya sudah, kita bertayamum menggunakan debu atau tanah yang suci. Nah, kemudian yang dibasuh apa saja ya? Tidak perlu seperti berwudu. Kita pakai kumur-kumur ya kan? Usap hidung pakai debu, enggak usah ya. Jadi yang cukup diusap ketika tayamum cukup wajah dan kedua tangan sampai siku saja ya. Jadi tidak seluruh rukun wudu dikerjakan. Ya, jadi cukup 2 itu aja. Atau contoh lagi ketika kita sakit ya kan, kita nggak bisa kena air misalkan ya, cacar gitu seluruh tubuh nggak bisa kena air ya. Ya sudah, ketika kita mau sholat tayamum ya diperbolehkan ya. Atau dalam perjalanan macet ya kan, kita lagi pulang kampung macet gitu kan, nggak bisa berhenti di masjid ya kan, ya udah kita sholat di dalam mobil. Wudunya bagaimana? Ya sudah tayamum, seperti itu. Begitu juga ketika kita berhadas besar ya, ketika kita misalnya habis mimpi basah gitu ya, pas kita terbangun kita mau mandi janabat, nggak ada air sama sekali ya di rumah kita atau di komplek kita lagi mati air semuanya. Ya udah, kalau kita dalam keadaan seperti itu boleh kita bertayamum untuk mengganti mandi janabat. Setelah itu kita boleh sholat seperti biasa ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada rukun tayamum. Tadi rukun itu apa? Ya, rukun itu adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam suatu ibadah ya. Jadi nggak boleh terlewat. Ada apa ya? Ada apa aja rukun tayamum? Yang pertama, niat ya, pasti itu ada ya. Dalam setiap ibadah harus ada niat. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan debu yang suci. Kemudian yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat adalah tertib. Tertib itu maksudnya berurutan ya, dari niat, terus muka, terus tangan.
Jadi jangan muka dulu, baru tangan, kemudian ternyata terakhir, ya itu nggak boleh. Oke. Nah yang terakhir ada syarat tayamum. Syarat tayamum ada apa saja ya? Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Ya, jadi kalau udah masuk waktu sholat nih, tapi kita tidak menemukan air sama sekali, ya sudah boleh bertayamum. Kemudian yang kedua ya, tidak ada air ya, baru boleh dilakukan tayamum. Tapi kalau misalnya kita masih nemuin air nih, walaupun sedikit, ya sudah pakai air ya. Kecuali airnya itu benar-benar sedikit, cuma untuk minum ya. Kalau air itu dipakai untuk wudhu, kita kehausan, ya sudah tidak apa-apa ya, berarti boleh tayamum. Kemudian yang terakhir adalah dengan tanah atau debu yang suci. Jadi tidak boleh dengan debu atau tanah yang ada kotorannya. Justru itu membawa najis ke badan kita ya. Seperti itu. Oke, terakhir ya, finish, selesai. Cukup sekian ya yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke classroom ya, boleh meninggalkan komentar di classroom. Seperti itu. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.